Kan kita harus kenal Pak Ustadz. Tak kenal maka tak sayang ini. Atopik. Nih, makanya pakai nilai-nilai Islam. Tak kenal bukan maka tak sayang. Masa Pak Abdul Haris gak kenal sama ibu terus ibu kenal jadi sayang? Tak kenal maka ta'arufan, biar kenal. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Sekalian melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, kita sepakati dulu Bu, dari awal sampai dengan saya naik ini, apabila disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kelihatannya malas jawab sholawat ini Pak. Disebut nama Nabi bersalawat. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengultimatum kita semua. Mudah-mudahan acara ini jadi ingatan buat kita, jadi peringatan buat kita. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bangga dengan peringatan Maulid. Kalau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita semua tidak berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ba'dan." Kaget Bu. Bu'dun. Celaka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, dalam bahasa Arab celaka itu ada dua. Yang pertama bu'dun, yang kedua wail. Bu'dun itu Pak, celakanya lebih besar daripada wail. Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Bu, dalam hal tidak bersalawatnya kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengancam kita dengan kalimat bu'dun, celaka di atas yang paling celaka. Bu'dun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka kalian semua yang hadir di peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang-orang yang celaka adalah yang ketika namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepada diriku. Jelas Bu? Kapan-kapan kalau ada acara apapun bentuknya, ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, bersalawatlah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu? Jelas Bu? Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak. Ya, tadi 12 itu cuma bohongan doang Bu, 2 doang yang mau saya sampaikan. Bu, lihat ini di background kita, ini background panggung ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Ukhwah menyambut Maulid Nabi dengan semangat ukhuwah. Dijodoh nih Pak Abdul Haris ya, acara kita untuk ukhuwah, masjidnya Al-Ukhwah, tapi menyambutnya udah terlambat karena sudah lewat. Bukan menyambut lagi tapi memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bahas ukhuwahnya belakangan aja ya Bu, di poin yang 12. Saya masuk poin yang pertama. Bu, saya mau tanya nih Pak, tapi nggak tega juga saya nanya, mukanya udah pada lesu semua ini Pak. Jangan lesu Bu. Kalau memperingati Nabi, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bergembira Bu. Bergembira, smile. You know smile? Senyum. Jangan cemberut kalau Maulid Nabi. Ya, dalam surat Yusuf ayat 15 ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita. Qul, katakan ya Muhammad,
bifadlihi, katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian. Pak Abdul Haris, gembira dalam bahasa Arab, Bu, itu ada dua, Bu. Ya, gembira dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama faraha, yang kedua sa'adah. Yang pertama apa, Bu? Faraha, yang kedua sa'adah. Apa bedanya? Faraha itu, Bu, kegembiraan yang ditampakkan. Sa'adah itu kegembiraan di dalam hati. Maka ketika ibu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diminta oleh Allah adalah falyafrahu, tampakkan kegembiraan kalian. Pak, kalau mau Ramadan, dulu waktu saya kecil, Pak, itu ada hadis yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ternyata hadis ini palsu ya sekalian. Saya bukan bicara tentang derajat hadisnya, tapi saya bicara tentang kalimatnya. Perhatikan di sini Bu sekalian. Man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Kalimat yang dipakai bergembira fariha apa sa'adah? Fariha apa sa'adah, Bu? Fariha, faraha, kegembiraan yang ditampakkan. Bapak Ibu sekalian, Bu, kalau dulu waktu kita kecil itu kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, kan orang tua kita sibuk ya, Pak. Kenapa? Karena bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Ditampakkan nggak Pak itu, Pak Abdul Haris, kegembiraannya? Ditampakkan. Rumah dicat, ya kan? Ya, cat masih baru dikletek, Pak, beli cat lagi. Ya, keramik diganti. Ya, semua hordeng-hordeng diganti semua. Kenapa? Kegembiraan yang ditampakkan mau datangnya bulan Ramadan. Maulid juga begitu, Bu. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian. Kegembiraan yang kalian harus tampakkan sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada peringatan Maulid Nabi. Ini kegembiraan yang ditampakkan Pak Abdul Haris. Kalian. Cuma saya mau tanya, Bu, Maulid apa maulud? Bu, Maulid apa maulud, Bu? Ini baru mau mukadimah ini Pak Abdul Haris saya nih ya. Ya, Pak. Ini baru mau mukadimah, saya tanya dulu sebelum lanjut. Ibu, Maulid apa maulud? Ya Allah. Bu, Maulid apa maulud? Pak, Maulid apa maulud? Sepakati dulu. Jangan sampai ibu hadir Maulid tapi nggak tahu. Pak, Maulid sama maulud sama saja. Kalau di Jawa dulu saya, orang tua saya muludan. Kenapa? Habis Maulid makan? Ya, Maulid dan maulud itu sama, Pak, cuma beda arti. Maulid itu waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulud itu sosok Nabi yang dilahirkan. Jelas, Bu? Jadi kalau panitia membuat background panggung memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita diminta oleh panitia untuk memperingati waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau panitia bikin background panggung memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya panitia ngajak kita untuk memperingati sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ditanya apa hukum Maulid? Pak Taufik, mana Pak Taufik? Apa hukum Maulid?
Bu, apa hukum maulid, Bu? Ibu kan maulid kemana-mana ya, Bu ya? Ya, tadi saya bicara dengan guru kita. Sekarang banyak orang yang udah mulai ragu dengan amalan orang-orang tua kita dulu, Pak. Dulu tahlilan, sekarang malu tahlilan. Dulu salawatan, sekarang malu salawatan. Dulu yasinan, sekarang malu yasinan. Dulu maulidan, sekarang malu maulidan. Nih saya jelaskan ibu sekalian, biar bapak ibu sekalian hadir di majlis maulid itu ngerti mau ngapain. Sekarang kalau ditanya, Bu, apa hukum maulid? Bu, apa hukum maulid? Tadi maulid apa, Pak? Waktu kelahiran Nabi. Kalau saya tanya Ustadz Abdul Haris, Pak, kapan Bapak lahir? Bulan apa? Bulan Maret. Sekalian sama tangganya biar ntar saya ke rumah. Bulan Maret. Sekarang kalau ditanya sekalian, Pak Abdul Haris lahir di bulan Maret, apa hukumnya beliau lahir di bulan Maret? Enggak ada hukumnya. Itu urusan Allah. Pak Abdul Haris mau lahir di bulan apa? Kalau sekarang ditanya apa hukum maulid, nggak ada hukumnya. Jelas sekalian. Sekarang apa hukum maulud? Ayo, Pak. Kalau nggak saya udahan nih kalau nggak dijawab-jawab. Apa hukum maulud? Tadi maulud apa, Pak? Maulud sosok yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang apa hukumnya? Sekarang saya tanya, ada Ibu Yuli di sini? Ibu Atun ada? Ada? Ya udah. Ibu Indah ada ya? Ada. Bu, apa hukum Ibu Indah lahir? Enggak ada hukumnya, Pak. Itu kodrat Allah. Ibu Indah dilahirkan, terserah Allah mau dilahirkan atau tidak. Ibu Indah itu tidak ada hukumnya. Maka kita tarik kesimpulan sekalian, hukum tidak bisa diterapkan pada waktu dan sosok seseorang. Hukum itu baru timbul apabila ada perbuatan. Sekalian, jadi kalau ada di antara kita yang tidak suka dengan maulud Nabi SAW, kafir. Betul nggak, Pak Taufik? Betul nggak, Pak? Kan maulud tadi Nabi yang dilahirkan. Terus kalau nggak suka maulud berarti nggak suka dengan Nabi yang dilahirkan. Hukumnya apa, Bu? Kafir. Makanya hati-hati, Pak. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Bu, Nabi Isa alaihissalam jaraknya dengan Rasulullah SAW berapa tahun, Bu? Nabi Isa sama Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun? 600 tahun. Jarak Nabi Isa dengan kelahiran Rasulullah SAW itu 600 tahun, Pak. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Bayangin, Bu, orangnya belum lahir tapi Nabi Isa sudah mengabarkan. Beliau sudah senang, Pak, kalau Nabi Muhammad mau lahir. Ibu buka surat As-Saff ayat 6. Nanti di rumah buka Qur'annya, ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan tatkala Isa ibn Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang aku membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Di akhir ayat, ibu sekalian tolong perhatikan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, aku berikan
kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan kedatangan Rasul sesudahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Bayangin Bu, ya, Nabi Rasulullah belum lahir, Nabi Isa sudah mengabarkan senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Nabi bukan, ya, Nabi bukan, kenal lama Nabi Isa juga kagak, nggak suka dengan kelahiran Nabi. Ini kebangetan Bu, Pak. Nabi Isa aja seneng 600 tahun belum lahir, beliau udah kasih kabar gembira kepada para umatnya, kaum Bani Israel. Maka mulai malam hari ini Bu dan seterusnya, apabila masuk bulan Rabiul Awal, ayo sama-sama kita bergembira, menyibukkan diri untuk membuat acara yang mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diminum Bu. Bu, sekarang kita masuk yang pertama. Ini minuman banyak banget panitia ini. Ini ngeledek saya Pak, bener ngeledek saya. Kalau mama tadi ngeluarin minum di situ waktu saya sama guru bisa minum. Di panggung saya mau minum, mau ditonton. Tolong cari plastik bungkusin ini. Ya. Tolong dibungkus. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak lama dah, sekarang kita masuk pada tema dari panggung kita sekalian. Bu, ini di sini ada menyambut Maulid Nabi dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Ibu pasti berpikir nih, Bapak berpikir nih, kalau ukhuwah Islamiyah dalam pikiran Bapak kan pasti persaudaraan sesama Muslim ya Pak, betul nggak Pak? Bu, ukhuwah Islamiyah, Ibu berpikir persaudaraan sesama Muslim. Bu, sekarang kita lihat dulu, jangan asal ngartiin Pak. Ukhuwah itu Pak tidak keluar dari lisannya orang Arab kecuali ingin menunjukkan kedekatan hubungan, kedekatan kekerabatan, ya, pada sesama yang bersumber dari satu bapak yang sama. Kalau hubungan kekerabatan ini dilakukan oleh laki-laki namanya ikhwan. Kalau hubungan kekerabatan ini dilakukan oleh sesama perempuan namanya akhwat. Kalau kekerabatan ini dilakukan oleh laki dan perempuan orang banyak namanya ikhwah. Tambahin tak marbutoh di belakangnya. Ya sekalian. Artinya apa? Artinya ukhuwah Islamiyah itu Pak, kekerabatan atau persaudaraan yang bersumber dari satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Maka disebut 7 kali dalam Quran, ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Dalam Quran ada 7 kali orang yang berukhuwah disebut dengan Bani Adam. Jelas Bu? Jelas? Guru, saya mau izin berdiri sekarang guru ya. Nih kita lihat tulisannya nih. Nih Bu, nih ukhuwah. Ini kalimatnya luas Pak. Ya, kalimatnya luas. Artinya siapa? Artinya apa Pak? Siapa saja boleh menginduk di sini selama masih satu bapak dengan Nabi Adam alaihis salam. Lalu apa Islamiyah? Pasti Bapak berpikir, kalau tadi ukhuwah persaudaraan, Islamiyah sesama Muslim, sesama orang Islam. Benar nggak Bu? Benar nggak? Bapak yang ngaji bukan begitu ngartiinnya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ini ya, kita persaudaraan secara umum yang pada akhirnya menginduk kepada Nabi Adam alaihis salam. Maka hubungan kekerabatan ini dilandasi dengan nilai-nilai Islam, maka ukhuwahnya menjadi ukhuwah Islamiyah. Jelas Bu? Jelas Bu? Ibu bertetangga dengan non muslim, maka nilai-nilai Islam jangan dibuang.
Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan hanya sesama muslim, bukan. Yang bukan muslim terus ditendang, bukan. Semuanya ada di sini. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, maka disebut orang-orang yang berukhuwah ini adalah Bani Adam. Tetapi kita yang beragama Islam memakai ukhuwah ini, persaudaraan ini dengan nilai-nilai Islam. Nabi ajarin nggak, Bu? Nabi ajarin nggak kalau kita bergaul dengan orang yang lain Islam pakai nilai Islam? Pak, Bu, mohon maaf lahir batin. Di sini ada yang non muslim tetangga? Ada ya? Saya pesan malam hari ini, Pak, jangan dibeda-bedain. Kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bergaul dengan mereka tetap pakai nilai Islam. Dalam fikih, sekalian yang gampang banget, ya Pak. Ini maulid, saya nggak mau bawa ibu untuk berpikir lebih jauh. Udah kita bicarain yang dibikin panitia aja, ya. Ukhuwahnya pun nggak usah jauh kemana-mana. Udah ukhuwah yang ada di lingkungan kita aja, yaitu tetangga. Dalam fikih, Bu, ada disebut hakun mustarak. Pak Taufik tahu hakun mustarak? Kalau tahu saya pulang. Selesai udah ada yang tahu. Bu, hakun mustarak itu begini. Bahasa gampangnya milik bersama. Milik bersama. Ibu punya pohon mangga. Lihatnya ke sini, Bu. Lihat sini. Saya mau bikin ilustrasi nih. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan, saya gede begini. Nih, ibu punya pohon mangga, bapak punya pohon mangga. Pohon mangga ibu ada di halaman rumah, tapi dahannya ibu itu menjorok ke rumah tetangga. Jelas atau ya? Pohon mangga di rumah kita, dahannya ke rumah tetangga. Tetangga kita orang non muslim. Kalau kita keluar rumah melihat pohon mangganya, non muslim keluar dari rumah karena di samping kita ngelihat mangganya, kebetulan mangganya ada di cabang yang di sono. Ini kata Nabi, Bu, kalau sifatnya begitu, ibu jangan lama-lama membiarkan buahnya ada di rumah tetangga. Gimana Ustaz? Tebang, jangan ditebang. Biarin itu manggahnya di rumah tetangga. Ibu datengin ke tetangga ibu yang non muslim. Om, gitu kan? Gimana? Ini Om tahu kan ini pohon mangga saya? Iya, saya tahu. Ada apa rupanya? Gini Om, memang pohon mangga itu ada di halaman rumah saya, tapi manggahnya ada di rumah Om. Oh iya betul itu. Tiap pagi ku sapu daun, jatuh lagi ku daun itu. Tiap hari nggak berhenti aku bersihkan itu. Iya Om, makanya saya ngomong, kalau dalam agama saya itu namanya hakun mustarak. Ini harta milik bersama. Jadi kalau Om pengen buahnya silakan petik, nggak usah bilang sama saya. Hukum cuma diterapkan di pohon aja ya Bu, bukan di lain, hanya di pohon. Itu tetangga Bu, kalau ibu bersikap gitu sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan geleng-geleng kepala. Dari mana bapak bisa bilang ini mangga punya bapak jadi milikku juga? Itu yang ngajarin Nabi saya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu alhamdulillah. Tuh, belum dikasih udah ngucap alhamdulillah Pak. Ya, dia saking senangnya Pak. Ya, begitu sikap kita sama orang muslim. Tapi hati-hati kalau miara ayam diikat, jangan sampai masuk ke rumah dia. Nanti disangka milik bersama juga. Udah gitu ngundang kita makan malam lagi. Yang didangin ayam kita Pak.
jelasin, ini cuma sama pohon doang. Kadang-kadang Pak, saya benci banget bener guru, ada orang Islam nanam pohon mangga, pohon apalah yang berbuah, itu pohonnya di dalam rumah, ya di dalam rumah, itu dahannya sampai ke jalan begini Pak, sampai ke jalan. Kalau kata Nabi itu milik siapapun yang lewat kalau sudah keluar dari rumah. Ini enggak kita Pak, karena enggak ngaji tiap hari dijagain pintu kita. Masih ada 505 tandain. Pulang. Pak lihat lagi sana. Masih 5. Ah Bu, kalau begitu capek aku ngeliatin mangga terus. Udah pasang CCTV tuh, pelitnya minta ampun. Bu, Pak, kalau sudah ibu tanam mangga, pohonnya menjorok ke jalan, udah ridoin aja siapapun yang mau ambil. Jambu, ada yang punya pohon jambu? Kasih tahu saya mapnya sekalian, ntar saya lewat, saya bawa karung. Cuma begini Bu, kalau ada tetangga kita pohonnya masuk ke rumah kita, jangan main petik aja. Hukum positif di Indonesia bukan begitu, ibu kena pasal ya. Tetap datengin, Pak, ini mohon mangga, mohon maaf ini pohon bapak ya. Iya, saya tiap hari lihat buahnya, giliran mateng saya nggak pernah ngerasain itu. Insya Allah Pak, kalau tetangga yang benar ngasih. Jelas Pak, kata Nabi kalau nggak begitu udah tebang aja, tebang, pindahin pohonnya. Jangan sekalian. Nah, itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama yang diajarkan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kalau engkau masak kuah, perbanyak kuahnya, ya, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Cuma ibu jangan diartikan hadis ini apa adanya. Ya, mentang-mentang masak kuahnya doang dikasih. Ya, mohon maaf Bu, meskipun mungkin singkong yang ibu masak, tapi kuahnya kuah sop, ya, kuahnya kuah apa lagi tuh, opor, ya, tetap kasih tetangga dengan singkongnya biar tahu. Jangan sampai ya Allah, ya, tetangga kita masak opor kuahnya doang dikasih. Tuh kalau yang dikasih Bu, ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga kanan kiri, mana yang akan saya beri hadiah? Kata Rasulullah, yang pintunya lebih dekat dari kamu. Kadang-kadang kita beda ya Bu, di rumah kita, di tetangga kita ngasih yang di sono. Ini bukan kelompok kita ini. Ya ini kelompoknya Hello Kitty, kita mah Doraemon. Kan begitu ibu-ibu biasanya Pak, kelompok Doraemon yang kalau jemput sekolah tuh pakai kacamata gede, yang ngasih sen kanan keluarnya ke kiri. Ya, itu Bu, Nabi ajarin, ya, kalau ngasih sesuatu semuanya dikasih, termasuk orang yang bukan orang Islam kasih. Dalam hal berbagi kebaikan kasih, ya hanya itu. Jangan sekali-kali ajak dia sholat di masjid, ya, tapi kalau berbagi semuanya kasih. Ya, ibu bikin nastar nih lebaran nih, tetangga samping kita orang Nasrani, baunya kan kemana-mana Bu, bau nanas itu ya, kasih. Jangan sampai dia bilang begini, Pak Om, ku cium tiap tahun bau nastar, tapi tak pernah pun nastar itu ke rumahku. Ah, Om kan orang kafir. Jangan begitu, tetap dikasih, ya, tetap dikasih. Ah, itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasari pada nilai-nilai Islam. Ibu, terakhir saya pesan nih kepada ini semuanya, ya, warga klaster Mutiara. Bu, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah
Sesungguhnya tuh ibu-ibu katanya, sesungguhnya ibu itu, ini sahabat ngelapor kepada Nabi, Bu, sesungguhnya ibu itu ya taqumun lail, dia selalu bangun malam buat sholat, watasumun nahar, siang harinya nggak pernah berhenti puasa, watasaddaku, nggak pernah berhenti juga sedekah. Rasulullah, kata Rasulullah, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ya Rasulullah, itu perempuan ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, tapi tetangganya selalu tersakiti hatinya karena ucapannya. Alhamdulillah. Hati-hati ibu. Saya kan nggak ngomong Pak Ustaz. Nih jempol bikin status. Ada nggak ibu yang bikin status terus berharap begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku bikin status, mudah-mudahan nggak ada yang baca. Ada gitu nggak Bu? Tetangga kita ada di handphone Bu, mereka juga baca status kita, mulut kita diam tapi HP nyakitin orang. Kata Nabi, kalau ada perempuan yang dia ahli ibadah, dia salat rajin, apa tidak pernah dia meninggalkan salat malam, tidak pernah dia meninggalkan puasa di siang hari, tidak pernah dia meninggalkan sedekah, tapi tetangganya sering sakit hatinya karena perkataannya, maka kata Nabi, la khaira fiha, nggak ada kebaikan bagi itu perempuan. Ya min ahli nar, kata Nabi, tuh perempuan ahli neraka. Ada Pak istrinya yang begitu, yang biang kerok terus di RT, ada nggak? Pak RT ada, Pak RT, Pak tolong dicatat nama-namanya Pak, nanti sampaikan ke saya, ntar saya publikasikan. Bu, pulang dari sini istighfar. Yang sering banget nyakitin hati orang lain, ya meskipun nggak lisan tapi pakai tulisan, istighfar kepada Allah. Karena sebanyak apapun ibu ibadah kepada Allah, ya kalau ibu sering nyakitin orang lain dengan lisan ibu, dengan tulisan ibu, kata Nabi nggak ada kebaikan baginya, dia ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dzarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Tidak hanya yang muslim, tapi yang non muslim juga diperlakukan yang sama. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Perlakukan mereka dengan nilai-nilai Islami. Makanya ibu harus banyak belajar nilai-nilai Islam di masyarakat itu apa, hak mereka sebagai tetangga apa, adab kita sebagai tetangga gimana. Kalau ibu nggak ngaji nggak akan ngerti. Paham Bu? Paham? Maka Umar bin Abdul Aziz memperingatkan kita, Pak, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, karena nggak mau ngaji, karena malas ngaji, rumah dekat musola, rumah dekat masjid, tapi dia tidak mau datang untuk menuntut ilmu karena mayufsidu aksara mimma yuslih, maka ibadah yang diperbuat buruknya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Jelas Bu? Nah, mudah-mudahan nanti ta'lim ke depan rame. Amin Allahumma amin. Bu, cinta Nabi gak? Cinta Nabi gak? Nabi paling cinta kepada orang yang nuntut ilmu. Jelas Bu? Ya, jangan bangga ibu udah datang malam ini memperingati Nabi, pulang dari sini nggak ada perubahan sama sekali. Datang begitu, habis maulid begitu juga, nggak ada peningkatannya. Maka yang disalahkan jangan panitia. Hei, panitia peringatan maulid, apa berkahnya maulid? Saya datang begini, selesai maulid juga begini. Ibu yang ditanyain datang ke sini niatnya apa? Cuma mau ngelihat Pak Kadus doang. Pak Kadus sudah ada istrinya. Kan kita harus kenal Pak Ustadz. Tak kenal maka tak sayang ini. Pak Topik,
Nih, makanya pakai nilai-nilai Islam. Tak kenal bukan maka tak sayang. Masa Pak Abdul Haris gak kenal sama ibu, terus ibu kenal jadi sayang? Tak kenal maka ta'arufan, biar kenal. Betul nggak Bu? Ibu kenal mas saya nggak? Nggak usah ta'aruf, nggak usah.